Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek akhir ujian akhir semester desain pengalaman pengguna terkait proyek digitalisasi dan manajemen parkir dengan judul rancangan sistem berbasis website dengan pendekatan hybrid manual digital untuk optimasi lahan parkir PSDI atau ULM. Untuk anggotanya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Oke, kita next ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait masalah parkir kampus PSTI, yaitu kendala di lapangan di mana antrean kendaraan yang memenuhi gerbang masuk ketika jam padat, dan juga masalah kerapian dan juga keamanan di mana motor diparkir sembarangan melompati garis marka yang resmi sehingga memicu pembatasan kapasitas yang efektif. Next, untuk solusi yang ditawarkan sendiri yaitu membangun sistem manajemen parkir berbasis website yang bisa diakses oleh mobile phone dari mahasiswa ataupun tenaga pendidik dosen PSTI, lalu yang kedua menggunakan pendekatan hybrid model digital, lalu yang ketiga menerapkan sistem validasi mandiri ataupun self-service menggunakan QR code, lalu yang keempat menyediakan dashboard ketersediaan slot secara digital tanpa memerlukan hardware IoT. Next, untuk identifikasi user dan stakeholder, yang pertama ada primary user, yaitu ada dua pihak, yang pertama mahasiswa TI dan juga dosen dan juga tenaga pendidik. Untuk secondary user ada tamu ataupun pengunjung dan juga di sini ada staff sebagai operator lapangan. Lalu ada stakeholder internal, yaitu dosen dan kaprodi TI dan juga unit IT kampus, dan juga stakeholder eksternal yang berisikan rektorat ataupun vendor dari pengembangan sistem itu sendiri. Next, bisa dilanjutkan observasinya. Baik, terima kasih banyak Erja. Saya Roda Soleha, jadi akan menjelaskan pada tahap observasi. Kami melakukan pengamatan langsung di area parkir program studi teknologi informasi FTULM pada 3 waktu berbeda, yaitu saat jam masuk kuliah, pergantian sesi kuliah, dan jam pulang. Next. Nah, berdasarkan pelaksanaan observasi lapangan, diperoleh 10 temuan yang seluruhnya dapat diverifikasi secara visual tanpa memerlukan interaksi verbal dengan pengguna. Contohnya, pada T01 yaitu pengguna berputar berulang kali untuk mencari slot parkir yang tersisa sebelum akhirnya memarkir kendaraan. Sesi dominannya yaitu sesi 1 dan 2. Next. Oke, fenomena ketidakaturan parkir yang mengganggu fungsi ruang publik kampus telah menjadi perhatian utama. Jadi, hal inilah pada kenyamanan kampus sebagai ruang edukatif serta mempengaruhi efisiensi waktu pengguna, yaitu karena manajemen parkir yang baik dapat mempercepat proses pencarian tempat parkir. Next. Oke, berdasarkan 10 temuan observasi tadi, dilakukan pula analisis pengelompokan ke dalam 3 dimensi. Ada dimensi UX, yaitu pain point, needs, dan juga opportunity, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Oke, next. Oke, kita ke persona, yaitu setelah observasi, kami membuat persona untuk mewakili pengguna utama sistem. Di sini, persona yang kami gunakan adalah persona MAD Syahputra, yaitu mahasiswa teknologi informasi semester 7 yang rutin datang ke kampus menggunakan sepeda motor. Adi merupakan pengguna yang menghargai efisiensi waktu dan terbiasa menggunakan teknologi digital dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun, ia sering mengalami kesulitan mencari tempat parkir karena tidak adanya informasi ketersediaan slot sebelum tiba di kampus. Tujuan utama Adi adalah mendapatkan tempat parkir yang cepat, mengetahui kondisi parkir sebelum datang ke kampus, dan juga memarkir kendaraan dengan aman. Sedangkan frustasi yang dialaminya adalah harus berkeliling mencari slot kosong dan tidak adanya informasi parkir yang dapat diakses secara digital. Dari persona ini, kami memahami bahwa pengguna membutuhkan sistem yang mampu memberikan informasi parkir secara real-time dan mempermudah proses parkir. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada empathy map di sini secara umumnya adalah alat visual yang digunakan untuk memahami perilaku dan sikap pengguna secara mendalam. Jadi empathy map ini membantu untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa ada di balik permasalahan itu sendiri. Jadi empathy map ini menggambarkan pengalaman mahasiswa sebagai pengguna parkir PSTI. Jadi yang pertama itu dari sisi think and feel, yaitu mahasiswa merasa panik dan khawatir terlambat karena sulit mendapatkan tempat parkir. Lalu yang kedua dari sisi mereka akan melihat area parkir terlebih dahulu yang mungkin mereka melihat tampak penuh dan tidak memiliki petunjuk yang jelas. Lalu dari sisi hear, mereka mendengar kebisingan kendaraan serta keluhan mahasiswa lainnya. Lalu kondisi tersebut menyebabkan perilaku pada bagian say and do, yaitu mereka ada mengatakan dan melakukannya, yaitu berkeliling mencari slot kosong, juga mengeluh, bahkan parkir secara darurat mungkin akan jadi semakin teracak. Lalu akibatnya muncul beberapa pain, yaitu masalah utama atau penderitaannya seperti waktu akan terbuang, stres, dan resiko keamanan kendaraan. Oleh karena itu, pengguna mengharapkan beberapa gain, yaitu manfaat yang diinginkan, yaitu informasi ketersediaan parkir secara real time, proses parkir yang lebih cepat, dan area parkir yang lebih tertata. Oke, next. Pada aktor utama sistem di sini, yaitu mahasiswa, dosen, maupun staf sebagai pengguna utama yang mengendarai sepeda motor dan membutuhkan kepastian sisa slot untuk memangkas waktu. Jadi web sistem yang akan kami rancang di sini platform hibrida yang memproses autentikasi data, mengalokasikan slot secara otomatis, dan perbarui base data kapasitas terisinya. Okay, next. Baik, masuk ke dalam interaction map. Di sini interaction map ini adalah diagram yang dimana alur dari ide kita tersebut, yaitu website tadi, untuk kemudian kita dalam merancang ide kita tadi. Yang pertama ada mahasiswa yang dimana dia buka dashboard website, kemudian melihat slot parkir, kemudian setelah itu mahasiswa tersebut ke kampus, kemudian melakukan scan QR code, setelah scan QR code memilih slot parkir, dan setelah memilih slot parkir maka terkonfirmasi, kemudian dia parkir. Jika dia sudah selesai parkir atau keluar dari kampus, dia melihat ke halaman riwayat, kemudian setelah halaman riwayat dia melakukan tombol kosongkan, yaitu untuk website mencatat di mana parkir yang dia tempati tadi menjadi kosong kembali, kemudian selesai. Seperti itu. Next, akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kita lanjut ke matrix user journey map. Yang pertama ada step 1 yaitu sebelum berangkat, di mana Adi mengetahui kepastian ketersediaan ruang parkir sebelum tiba di kampus dengan dia membuka dashboard web sistem parkir melalui browser smartphone, dan web sistem parkir menentukan informasi sisa kapasitas slot secara real time. Lalu untuk step 2, ketika dia tiba di gerbang parkir, dia memindai QR code menggunakan smartphone-nya dan web sistem memvalidasi data dan mencatat timestamp ketika dia masuk ke parkiran. Lalu untuk step 3-nya itu mengarahkan ke slot kosong, di mana web sistem otomatis mengalokasikan slot kosong dan mengirim instruksi arah navigasi untuk parkir, dan ia menerima informasi lokasi slot terdekat ataupun nomor slot pada layar dashboard. Lalu pada step 4 yaitu ketika parkir yang di slot sudah ditentukan, dia berkendara menuju slot dan memarkir motornya dengan tertib sesuai marka pembatas, dan web sistem mengonfirmasi slot sudah terisi dan memperbarui kapasitasnya secara real time. Dan step 5 yaitu ketika selesai, staf melakukan verifikasi akhir di lapangan dan menutup proses interaksi di sistem, dan web sistem menyimpan log parkir, kapasitas data, dan memperbarui dashboard utama. Next. Oke, untuk sitemap-nya di halaman paling utamanya itu adalah website cariparkir.ac.id. Untuk halaman utama yang pertama itu ada main test, terdapat indikator kepadatan parkir, ada counter slot kosong, ada denah interaktif 2 dimensi. Untuk tambahannya ada detail slot yang berupa pop-up, ada tombol untuk scan gerbang, dan juga komponen aksi validasi yaitu statistik jam sibuk. Lalu untuk halaman get page terdapat kamera QR scanner, terdapat konfirmasi yang tervalidasi, terdapat data slot kosong dengan halaman bantuan statistik urut berdasarkan jarak, dan terdapat tombol simpan dan juga kunci slot parkir, dan terdapat tombol aksi destruktif yaitu gagal scan, itu free try, dan juga input manual plat. Untuk active page terdapat info slot aktif parkir, terdapat timer durasi parkir, dan juga terdapat auto release dalam kurun waktu tertentu yaitu dalam berupa komponen status. Terdapat tombol aksi destruktif yaitu kosongkan lahan, dan juga terdapat pop-up dialog konfirmasi. Terdapat tombol aksi utama yaitu keterangan sukses, dan juga komponen status riwayat parkir hari ini. Untuk halaman terakhir yaitu bantuan dan info, terdapat halaman bantuan yang berupa statis yaitu cara menggunakan sistem, pertanyaan-pertanyaan sering ditanya sistem, tentang sistem PSTI ini sendiri, dan juga kontak admin. Bisa next, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu storyboard. Jadi dalam konteks desain pengalaman pengguna, UX design storyboard didefinisikan sebagai serangkaian ilustrasi atau gambar yang ditampilkan secara berurutan untuk tujuan pravisualisasi suatu alur interaksi, skenario penggunaan atau pengalaman pengguna dengan sebuah produk ataupun sistem. Nah, alur pertama itu dimulai dari pengguna yaitu M. Adi Saputra, itu bangun kesiangan, lalu dia mencek website PARK.TI dan melihat slot parkir. Setelah itu dia merasa aman dan lalu menuju ke kampus. Next. Oke, storyboard yang kedua ini menggambarkan perjalanan Adi saat tiba di gerbang dan melakukan seluruh proses validasi masuk serta pemilihan slot secara mandiri, yaitu dengan men-scan kode QR, lalu memilih parkir di mana dan parkir berhasil, lalu dia memarkirkan kendaraannya. Next. Oke, selanjutnya pengguna ingin check out dari parkir, yaitu pengguna membuka lagi website PARK.TI, lalu menekan kosongkan, lalu kosongkan parkir berhasil, ada validasinya, dan setelah itu ada riwayatnya juga setiap dia parkir, dan setelah itu dia pulang kembali ke rumah. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke sketching. Jadi sketching ini merupakan gambaran kasarnya, yaitu sketsa pada gambaran rancangan yang akan kami buat nanti. Yang pertama di sini ada halaman utama yaitu untuk mengecek ketersediaan parkir, dan di situ ada kamera untuk nge-scan barcode jika ingin parkir. Lalu yang kedua ada scan QR code di gerbang, itu sebelum memasuki area parkir tersebut. Dan yang ketiga di situ dapat memilih slot kosong dan menyimpan tempat parkir. Lalu yang keempat di situ ada mengkonfirmasi berhasil dan akan auto update. Setelah itu jika ingin pulang akan mengosongkan tempatnya. Tapi jika pengguna lupa mengosongkan bisa auto terhapus dari sistemnya setelah 10 jam. Oke, next dijelaskan lebih lanjut. Pada sketsa fitur 1 yang merepresentasikan halaman utama website tersebut, jadi difokuskan pada penyediaan informasi kuota dan tata letak sebelum mahasiswa memasuki lahan parkir. Jadi di situ memperlihatkan petak-petak nomor slot parkir, slot yang telah terisi oleh pengguna lain digambarkan lambang X, sementara slot kosong dibiarkan bersih yang secara langsung memberikan kepastian informasi bagi pengguna sebelum ia melakukan perjalanan ke kampus. Next. Sketsa fitur kedua di situ memetakan antarmuka halaman gerbang yang otomatis aktif ketika pengendara tiba di pintu masuk dan mengaktifkan fitur pemindaian mandiri. Jadi sketsanya di situ menampilkan dan menyimulasikan kamera aktif untuk memindai barcode yang ditempel di gerbang masuk tanpa memerlukan bantuan petugas parkir. Jadi itu menampilkan elemen berupa menu pilihan juga, dari bawah bertuliskan opsi pilihan nomor slot yang berstatus kosong di lapangan. Jadi sketsa tersebut juga ada penempatan tombol aksi tebal bertuliskan perintah simpan dan kunci tempat yang berfungsi mengirim perintah ke base data agar nomor slot pilihan pengguna langsung berubah status menjadi terarsir penuh pada halaman utama secara real time. Dan next. Sketsa fitur ketiga di situ menggambarkan halaman parkir aktif yang akan terus menetap pada layar perangkat mahasiswa selama kendaraan sepeda motor milik mereka ditinggal di dalam area parkir PSTI. Jadi sketsa ini juga menampilkan sebuah informasi rangkuman nomor slot yang ditempati, penanda waktu masuknya, dan status durasi batas maksimal pemakaiannya. Jadi di situ juga ada perintah mengosongkan lahan yang wajib ditekan secara mandiri oleh pengguna saat hendak pulang agar status slot di dashboard utama itu kembali terbuka untuk orang lain. Jadi sketsa ini juga mengintegrasikan sistem berupa catatan peringatan sistem auto release dalam kurun waktu tertentu. Oke, next.
Baik, masuk ke dalam penjelasan wireframe. Wireframe di sini adalah representasi hasil dari bentuk fisik dari sketching. Di sini adalah halaman dashboard yang pertama, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada sketching tadi, menampilkan slot-slot parkir yang tersedia. Di sini dibagi menjadi 3 area, A, B, dan C. Kemudian untuk mengetahui slot yang kosong itu tuh bisa dilihat pada tanda tempat parkir tersebut. Jika tempat parkirnya ditandai tanda X, maka slot itu terisi. Jika tidak, maka itu slot kosong. Kemudian ada tombol di mana tombol tersebut mengarahkan ke halaman selanjutnya, itu scan barcode. Nah, di sini halaman selanjutnya itu halaman get page, yaitu yang scan barcode tadi. Setelah barcode terscan, maka akan ke halaman selanjutnya. Nah, ke halaman selanjutnya ini adalah halaman yang dimana untuk memilih slot. Jadi melihat dari slot yang tersedia, kemudian mengklik tombol slot tersebut, kemudian mengklik tombol konfirmasi untuk konfirmasi kita mengambil slot tersebut. Kemudian ada halaman konfirmasi. Nah, di sini halaman untuk mengetahui kita mengambil slot nomor berapa, dan untuk si pengguna tahu ingin menggunakan slot parkir yang mana. Kemudian ada halaman riwayat, di mana halaman riwayat ini berfungsi untuk selesai dalam parkir. Jika selesai parkir, maka halaman ini kembali mengklik tombol kosongkan, dan sistem akan mencatat kalau tempat parkir yang sudah ditempati oleh si mahasiswa tadi menjadi kosong. Kemudian masuk ke dalam wireflow. Wireflow ini merepresentasikan visual yang menggabungkan wireframe menjadi alur-alur untuk pemetaan flowchart dari wireframe tersebut. Nah, di sini interaksi pertama yaitu menekan tombol kode QR yang akan menuju ke halaman pemilihan slot, kemudian konfirmasi slot. Setelah penggunaan parkir, maka halaman riwayat, dan setelah halaman riwayat akan menekan tombol kosongkan, dan selesai semua bisnis dari website ini. Kemudian masuk ke prototype, akan jelaskan teman saya. Pada prototyping di sini merupakan hasil pengimplementasian dari apa yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya, dari sketching lalu ke wireframe. Jadi di sini bentuk nyatanya mungkin masih high fidelity-nya. Di sini ada halaman pengguna. Jadi pengguna itu melakukan login terlebih dahulu, lalu masuk ke menu dashboard utamanya. Jadi di situ melihat, sebelum mereka pergi ke kampus, bisa melihat ketersediaan slot parkir yang kosong di mana saja, lalu bisa mengelola akunnya juga. Oke, next. Mungkin di situ ada gambaran umumnya, ada melakukan scan, lalu memilih tempatnya, dan bisa menyimpan tempat parkir yang ingin ia pilih. Langsung saja mungkin masuk ke Figma-nya, akan dijelaskan lebih lanjut di situ dengan prototype-nya. Silakan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam prototyping, di mana bisa kita lihat di sini ada halaman login. Ini halaman login berfungsi untuk mahasiswa login, kemudian ada tombol masuk untuk login. Kemudian di sini kita dilihatkan disuguhi dengan layout ketersediaan parkir, di mana dibagi menjadi 3. Dilihat ada slot parkir yang tersedia, kemudian ada tombol ingin parkir, kemudian scan barcode. Nah, di sini akan scan barcode, dan kemudian akan lanjut ke halaman pemilihan tempat parkir. Nah, pemilihan parkir kita bisa milih tempat-tempat yang kosong seperti ini misalkan. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih tempat parkir. Kemudian jika sudah memilih tempat parkir, kita bisa konfirmasi tempatnya. Nah, setelah konfirmasi tempatnya, maka si user melihat, oh, area ini yang saya akan tempati. Nah, maka akan melihat status layout terbaru yang sudah dipilih tersebut. Kemudian jika si mahasiswa ini selesai dalam melakukan parkir dan ingin keluar, maka dia harus membuka website ini, kemudian ke halaman riwayat. Dan halaman riwayat ini ada tombol kosongkan, yang dimana dia akan mencatat, sistemnya akan mencatat kalau tempat parkir dia akan dikosongkan, seperti itu. Nah, akan kontrol sumber ini kembali ke tempat halaman awal. Nah, di sini juga ada halaman akun, seperti halaman akun pada umumnya, cuman berisi informasi pemilik akun. Kemudian kita kembali ke halaman login, di mana kita bisa, misalkan seorang admin ingin login, maka dia akan masuk ke halaman login admin. Nah, di sini adalah tampilan halaman login admin, bisa masuk ke dalam akun admin tersebut. Nah, di sini si admin bisa memantau kapan saja dan di mana saja, dan juga admin bisa melihat slot parkir, bisa memantau parkir dari jauh, bisa melihat ketersediaan parkir, dan bisa melihat kondisional tempat parkir saat secara real time, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam presentasi dalam Figma ini.
Baik, selanjutnya saya akan jelaskan yaitu metode pengujian kami dengan hasil evaluasi sistem usability scale atau SUS. Jadi kami menggunakan metode SUS ini dengan melibatkan 28 responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa PSTI. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memperoleh nilai rata-rata SUS sebesar 80,45. Berdasarkan interpretasi SUS, nilai tersebut termasuk kategori acceptable, yang berarti sistem dapat diterima oleh pengguna. Selain itu, sistem memperoleh grade B dan termasuk dalam kategori good. Hasil ini menunjukkan bahwa prototipe PROK-TI dinilai mudah dipahami, mudah digunakan, serta mampu membantu pengguna dalam proses parkir secara lebih efektif dan efisien dibandingkan proses parkir konvensional. Oke, di sebelah kanan ini adalah bukti dokumentasi pengujian SUS dalam melibatkan mahasiswa dan juga dosen secara luring. Selanjutnya di bawah adalah grafik sus akhir SUS per respondennya. Oke, next. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, yaitu kebutuhan informasi real time. Jadi, info real time yaitu kepadatan sisa slot denah untuk menghemat waktu. Yang kedua, ada fitur utama yaitu parkir mandiri via QR code dengan fitur booking dan juga check out. Yang ketiga, fokus user experience atau UX, yaitu kemudahan akses informasi, navigasi yang intuitif, kejelasan status slot, dan manajemen parkir mandiri untuk efisiensi. Dan yang terakhir adalah akurasi data dan hasil pengujian. Jadi, skor SUS tadi mencapai 60,45 yaitu kategori baik, membuktikan sistem ini siap dan layak dikembangkan. Lalu ada saran, yang pertama implementasi dashboard real time. Jadi menghubungkan dashboard secara langsung agar informasi parkir selalu akurat. Yang kedua yaitu uji lapangan fitur QR code, yaitu menerapkan dan menguji langsung fungsionalitas parkir mandiri secara scan, pemilihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perluasan pengujian UX, yaitu melibatkan jumlah dan profil responden yang lebih beragam lagi untuk mendapatkan masukan evaluasi yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah integrasi teknologi IoT, yaitu menerapkan teknologi pendukung untuk otomatisasi pembaruan status slot parkir. Oke, next. Sekian dari kelompok 7. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dari Ibu Mutia Maulida Eskom MTI. Dan salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.